Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di Ruko 7A, yaitu soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 24. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nomor 21, nilai dari sinus 15 sama dengan titik-titik-titik. Nah, cara kerjanya adalah pertama-tama kita harus gambar terlebih dahulu sebuah segitiga yang kita namakan A, B, C. Nah, di mana D ini terletak di antara B dan C ya. Nah, lalu sudut B ini adalah siku-siku. Nah, lalu sudut yang kecil ini yaitu sudut DAB ya yang kecil ini. Nah, itu 30 derajat. Sedangkan sudut yang besar yang ini adalah 45 derajat. Nah, maka yang kecil ini tersisa 15 derajat saja. Oke, nah itu yang kita mau. Nah, lalu kita tentukan bahwa sisi BD sebagai sepanjang satu. Nah, lalu kita tinjau pertama-tama segitiga ABD ini. Nah, karena ini tadi kita sudah tahu sisinya adalah satu dan ini sudutnya 30 derajat, maka kita gunakan sinus 30 ya. Ingat, sinus itu adalah depan per miring. Berarti BD per AD. Ya, nah BD-nya kan satu. Sedangkan sinus 30 itu adalah setengah. Maka kita dapat AD adalah 2 ya. Jadi kita sudah tahu ini 2. Nah, lalu kita gunakan juga tan 30. Nah, tan 30 itu adalah depan per samping. Berarti BD per BA. Nah, tan 30 adalah seper akar 3. Sedangkan BA kita tidak tahu ya. Nah, BD kita sudah tahu adalah 1. Berarti kita tahu BA adalah akar 3. Nah, lalu kita hitung juga luasnya. Luas ABD, nah karena ini siku-siku, maka ini menjadi setengah alas kali tinggi. Ya. Yang menjadi alas adalah ini akar 3, tingginya 1. Berarti kita dapat luas dari segitiga yang kecil ini adalah setengah akar 3. Selanjutnya, kita tinjau segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC, ya, siku-siku di B. Dan kita tadi kan sudah tahu bahwa BA adalah akar 3, dan karena ini sudutnya 45 derajat dan di sini siku-siku, berarti C juga sudutnya 45 derajat. Ya, sehingga ini adalah sebuah segitiga yang sama kaki. Jadi sisi yang BC dengan sisi BA sama panjang, karena BA kita sudah tahu akar 3, berarti BC juga akar 3. Nah, selanjutnya kita tinggal Pitagoraskan saja ya. Ini akar 3 dengan akar 3, maka kita dapat CA-nya akar 6. Oke, nah kita hitung juga luasnya. Tengah alas kali tinggi. Alasnya akar 3, tingginya akar 3, kita dapat 3/2. Oke, nah selanjutnya kita hitung luas yang segitiga ADC, yaitu luas yang kecil ini. Oke, nah itu berarti kan sama aja dengan ambil hasil dari tahap 2 ini kita kurangkan dengan hasil yang tahap 1. Berarti kita tulis 3/2 dikurang akar 3/2. Ya, sama-sama ada per 2, kita tarik keluar setengahnya, tersisa 3 kurang akar 3. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan rumus ini bahwa kalau ada sebuah segitiga dan kita tahu dua buah sisi dan sebuah sudut, oke, sudutnya itu harus diapit oleh dua sisi ini ya. Maka luasnya adalah setengah AB kali sin C. Nah, ini nanti digunakan di bab 8. Oke, nah kita gunakan dulu di sini. Jadi sekarang kita tinjau segitiga yang kecil ini, yaitu segitiga ADC. Ya, sudutnya kita sudah tahu ini 15 derajat. Kemudian AD kita sudah tahu adalah panjangnya 2 di sini. Dan CA kita sudah tahu panjangnya adalah akar 6. Nah, ada dua buah sisi dan sebuah sudut yang diapitnya. Jadi kita gunakan rumus ini, maka luas ADC adalah setengah kali 2 kali akar 6 kali sin 15. Oke? Nah, tahap kelima adalah hasil dari tahap 4 ini dengan hasil dari tahap 3 ini adalah sama-sama luas dari ADC, sehingga luasnya pasti sama. Jadi yang sebelah kiri kita gunakan hasil yang tahap 3 ini, sedangkan yang kanan kita gunakan hasil yang tahap 4. Ya, nah ini setengah dan duanya sudah habis, maka tersisa akar 6 kali sin 15. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung sin 15-nya, berarti akar 6-nya pindah ke bawah ya, menjadi 3 kurang akar 3 per 2 kali akar 6. Nah, selanjutnya kita kali akar sekawan, atas bawah kita kali dengan akar 6,
Yang atas kita kali masuk akar 6-nya. 3 ketemu akar 6 menjadi 3 akar 6. Lalu akar 3 dengan akar 6 itu menjadi akar 18 ya. Nah, 18 itu kan 9 kali 2. 9 kita akarkan menjadi 3, maka tersisa akar 2. Ya, maka kita tulis 3 akar 2 di sini. Per yang bawah menjadi 12 ya. Akar 6 dengan akar 6 adalah 6 kali 2 jadinya 12. Selanjutnya kita tinggal bagi atas bawah dengan 3, maka kita peroleh hasil akhir akar 6 kurang akar 2 per 4. Nah, ini hasil akhirnya. Dan kita lihat opsi sekilas tidak ada ya jawaban yang sama. Nah, tapi selanjutnya kita gunakan, ini bukan tahap 5, tahap 6. Kita gunakan rumus dari SMP, yaitu kalau ada bentuk akar, buka kurung A tambah B kurang 2 akar AB, sama dengan akar A kurang akar B. Ya, nah kita tinjau opsi D. Opsi D bentuknya ini ya, akar 2 kurang akar 3 per 2. Nah, kita lihat bagian pembilangnya dulu. Bentuknya adalah akar 2 kurang akar 3. Nah, 2 ini kita bisa tulis sebagai 4 per 2, sedangkan akar 3 itu kan sama dengan 2 kali setengah kali akar 3 ya. Nah, 2-nya kita biarkan di depan, setengahnya kita masukkan ke dalam akar. Setengah kalau masukkan ke dalam akar menjadi seperempat, maka kita dapat 2 kali akar 3 per 4. Ya, kita harus berusaha memunculkan 2-nya ini, supaya cocok dengan rumus. Ada 2 di depan akarnya. Nah, jadi kita bisa tulis ulang bentuk yang atas menjadi akar 4 per 2 kurang 2 kali akar 3 per 4. Nah, selanjutnya kita tinggal pikirkan. 4 per 2 itu adalah yang depan ini ya. Kita pikir dia adalah sesuatu tambah sesuatu, sedangkan 3 per 4 itu adalah sesuatu kali dengan sesuatu. Ya. Nah, jadi kita pikirkan, dapatlah A-nya adalah 3 per 2, B-nya adalah setengah. Ya, karena 3 per 2 tambah 1 per 2 menjadi 4 per 2, sedangkan 3 per 2 dikali dengan 1 per 2 menjadi 3 per 4. Oke, nah maka sesuai dengan rumus, kita bisa tinggal tulis akar A kurang akar B. Oke, nah selanjutnya ini kita tinggal sederhanakan ya. Ini kan sama-sama ada per 2-nya. Jadi sama-sama ada per akar 2, karena dia di dalam akar. Yang atas tersisa akar 3 kurang 1. 1 itu karena akar 1 tetap 1. Lalu kita kalikan akar sekawan dengan akar 2 per akar 2. Kita peroleh ya, yang atas kita kali masuk akar 3 dengan akar 2 menjadi akar 6. 1 dengan akar 2 menjadi akar 2. Sedangkan yang bawah, akar 2 dengan akar 2 jadinya 2. Nah, jadi kita tinggal tulis lengkap opsi D-nya ya. Akar dari 2 kurang akar 3 per 2. Nah, yang per 2-nya kita tulis sebagai setengah. Sedangkan yang atas adalah satu paket ini. Oke, kita masukkan aja ke sini. Nah, lalu kita lihat penyebutnya. Setengah dengan 2 jadinya 4 ya. Per akar 6 kurang. Jadi yang atasnya adalah akar 6 kurang akar 2 per 4. Nah, kita bandingkan dua jawaban kita, yang sebelah kiri dengan yang opsi D. Ternyata sama ya, maka jawaban yang benar adalah D. Oke, nah penyelesaian dari soal ini memang sangat repot. Kita lanjut ke soal nomor 22, ini lebih mudah. Diketahui log cos dari theta adalah A, kemudian jika log dari X pangkat min 1 sama dengan log dari 1/X sama dengan minus log X, ditanya log dari sek theta itu apa? Nah, jadi info pertama kita tahu ya bahwa log dari cos theta adalah A, lalu yang ditanya adalah log dari sek theta. Nah, kita harus tahu bahwa sek theta itu sama artinya dengan 1/cos theta. Nah, terus kita kan tahu ya bahwa 1/X itu sama dengan X pangkat min 1. Jadi 1/cos theta sama artinya dengan cos theta pangkat min 1. Nah, lalu kita gunakan rumus log bahwa pangkatnya ini bisa tarik ke depan menjadi min 1 kali log cos theta. Nah, log cos theta kan adalah A. Jadi kita tinggal masukkan saja A. Jadi satu paket ini kita ganti sebagai A. Jadi kita dapat min 1 kali A, hasil akhirnya min A. Min A itu adalah opsi A. Ya, jadi nomor 22 simpel saja. Selanjutnya untuk soal nomor 23, ini soal bahasa Inggris, saya kerjakan langsung dalam bahasa Indonesia ya. Jika theta adalah sudut antara ruas garis AB terhadap sumbu X, nah berarti tetanya yang ini. Oke, ditanya sin theta itu nilainya berapa? Nah, pertama-tama ini adalah ruas garis AB, kita hitung gradiennya dulu ya. Gradien itu adalah delta Y per delta X. Jadi, kita ambil Y2 kurang Y1, ya, 9 kurang minus 3 per X2 kurang X1.
1 kurang minus 4. Kita dapat hasilnya adalah 12/5. Nah, lalu ingat kembali bahwa gradien dari suatu garis itu sama artinya dengan tan dari sudutnya terhadap sumbu X. Berarti M adalah tan theta. Nah, kita sudah tahu M-nya adalah 12/5. Jadi kita tinggal buat gambarnya, tan itu kan adalah depan per samping. Berarti kita nanti Pitagoraskan dapat miringnya adalah 13. Nah, lalu kita maunya sin theta. Sin adalah depan per miring, berarti 12/13. Jadi yang sesuai adalah opsi E. Kita lanjut ke soal terakhir untuk video ini. Jika perbandingan rasio adalah perbandingan antara sin X dengan cos X adalah 1/2, ditanya rasio antara tan X dengan kotan X adalah apa? Nah, ini caranya gampang saja ya. Jadi info pertama, sin X per cos X rasio kan hasil perbandingan hasil per. Jadi sin X per cos X adalah setengah. Nah, tapi kita harus tahu bahwa sin per cos itu sama artinya dengan tan. Jadi yang kiri menjadi tan X, yang kanan tetap setengah. Nah, lalu kita perlu juga cot X. Nah, ingat, cot X itu adalah 1 per dari tan X. Jadi kebalikan dari tan X. Jadi kalau tan X-nya setengah, maka cot X-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung apa yang diminta oleh soal. Soal minta perbandingan tan X terhadap cot X. Berarti tan X-nya setengah per cot X-nya 2, setengah per 2 adalah seperempat ya. Nah, seperempat itu kan sama artinya dengan 1/4. Berarti jawaban nomor 24 adalah A. Nah, demikianlah pembahasan 4 soal di video ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis pertanyaan kalian di bagian deskripsi. Nah, jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Ingat ya, untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.